Presiden Jokowi dikata-katain goblok dan sebagainya, lo diem. Hal biasa kalau orang Jawa itu bilang goblok dan sebagainya, itu bercandaan, hal biasa. Ribet amat sih lo jadi orang. Gus Miftah bercanda bilang goblok gitu aja lo ribut. Presiden Jokowi dikata-katain goblok dan sebagainya, lo diem. Susah amat sih jadi orang. Gus Miftah itu tidak ada maksud menghina orang, hanya karena orang suka goblok itu biasa. Kayak jancu biasa. Jadi justru tolong jangan hina atau kecilkan Gus Miftah. Semangat Gus Miftah yang membuli, yang mencaci maki orang-orang yang korban politik tapi kalah. Nah ini aliansi santri jalanan demo minta Prabowo tolak pengunduran diri dari Gus Miftah, ya kan guys. Nah, Miftah nggak kelar-kelar. Dari dulu orang kaya pada kemana sih? Giliran viral Miftah, lalu orang kaya semuanya keluar semua, ke duit ratusan juta, ke rumah, ke umroh. Dari dulu kemana? Orang bukan tukang es saja yang susah, orang susah banyak tuh, orang jompo. Orang yang rumahnya reot banyak. Viral dulu baru keluar orang kaya, ampun deh. Sosok Clara Sinta dituding jadi penyebar pertama video Gus Miftah, diancam sebarkan opini buruk. Sosok Clara Sinta, selebgram yang dituding menjadi penyebar pertama video Gus Miftah merendahkan Sun Haji, penjual es teh. Sosok Clara Sinta disebut-sebut sempat menghubungi Sun Haji dengan video call setelah viralnya video Gus Miftah tersebut. ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ya kembali lagi kita akan membahas tentang es teh yang lagi viral, ya kan, tentang Gus Miftah dan Sun Haji ya. Nah, jadi di sini banyak sekali orang yang berdatangan bisa dibilang membela Gus Miftah, ya kan. Warganet ini sindir penghujat Gus Miftah, giliran Presiden Jokowi dihina, kalian diam. Ya memang benar lah kan, kalau Pak Presiden Joko Widodo waktu itu, ya kan, dulu ya kan sering dihina, dihujat, dicaci maki, ya kan, bahkan dikata-katain waduh bebek lumpuh, PKI, pokoknya semuanya lah, ya kan, yang kasar-kasar ya, bajingan tolol, ya kan, pernah juga ya Pak Presiden kita dikata-katain begitu ya. Tetapi malah mereka ini mengeluk-elukan, ya kan, bahkan justru yang menghina presiden itu, yang menghujat presiden itu dicium tangannya juga gitu, ya kan, diundang sana sini juga ya. Waduh, emang kalau kita pikir-pikir iya juga, ya kan guys. Nah, di sini ada juga Farhad Abbas juga membela, tetap mendukung Gus Miftah, ya kan, dan ada juga ya rame juga yang bisa dibilang ya meminta ke Pak Prabowo untuk menolak ya pengunduran diri Gus Miftah begitu, ya kan guys. Nah, nanti kalian simak aja lah ya, yang pokoknya campur aduk lah video ini, ya kan guys. Ada yang dicari itu Clara, ya kan, yang penyebar video pertamanya, waduh macam-macam lah video ini. Pokoknya menarik ya guys, tonton video ini sampai selesai dan langsung saja kita simak, ini dia videonya. Presiden Jokowi dikata-katain goblok dan sebagainya, lo diem. Hal biasa kalau orang Jawa itu bilang goblok dan sebagainya, itu bercandaan, hal biasa. Ribet amat sih lo jadi orang. Gus Miftah bercanda bilang goblok gitu aja lo ribut. Presiden Jokowi dikata-katain goblok dan sebagainya, lo diem. Susah amat sih jadi orang. Makanya lo orang hidupnya susah. Hal biasa kalau orang Jawa itu bilang goblok dan sebagainya, itu bercandaan, hal biasa. Sama dengan bego lo, sama bercandaan. Ribet amat sih jadi orang. Iya, kalau kita Gus Miftah itu tidak ada maksud menghina orang, hanya karena orang suka goblok itu biasa. Kayak jancu biasa. Jadi justru tolong jangan hina atau kecilkan Gus Miftah. Justru ada manfaatnya buat itu kan. Gus Miftah juga minta maaf dengan proses jiwa besarnya dia. Dan Gus Miftah itu maksudnya biasanya kayak orang lucu-lucu, nggak pernah nonton ketoprak, nggak pernah nonton lenong atau apa, kan biasa juga. Nah, jadi bagus lah. Kalau saya Gus Miftah bilang goblok, nah, saya ketawa-ketawa aja. Sejauh mana sih dibilang itu saya dikasih naik umroh atau dikasih apa? Dibeliin rumah kali ya? Mungkin kalau saya, kalau Gus Miftah ini ya udah, kan dia orang besar, orang benar, orang baik. Ya udah, jangan diadu-adu domba hal-hal yang kecil hanya gara-gara terselat tidak. Itu biasa, goblok itu supaya kayak bilang
gila apa bodoh itu supaya waras. Dan jangan diartikan negatif, diartikan di denotasi kamus, tapi artikan jangan goblok. Kalau saya lihat dia ngelihat orang itu gendong-gendong ini, ya jualan, habisin gitu, goblok. Jadi maksud saya sih apa ya, ingin lebih menunjukkan bahwa lu akrab sama lu gitu. Tapi dimanfaatkan sama orang seolah-olah pejabat menghardik atau mengecilkan orang kecil. Tapi buktinya mungkin kalau bilang bapak bagus silakan jual, mungkin nggak laku itu barangnya. Tapi gara-gara kalimat itu ya banyak cara Tuhan untuk membuat orang mendapat rezeki. Pokoknya saya pembela Gus Miftah dan Indonesia jangan sensitif. Yang penting Gus Miftah tidak meracuni kalian dengan racun-racun narkoba atau racun-racun pornografi. Kalau masih kalimat begitu, itu adalah persaudaraan Indonesia, men. Bang, dengan kejadian kemarin akhirnya bapak yang penjual es tersebut malah dibanjiri hadiah. Iya bagus dong. Indonesia juga begitu. Yang kalau memang saya rasa nanti banyak banget orang-orang miskin orang kecil pengen dibilang goblok ya, jarang hadiah apa mungkin. Tapi kan Gus Miftah juga tadi juga sempat mendatangi ke rumahnya dan meminta maaf. Dia otomatis pasti minta maaf, takutnya nanti dikira dia sombong. Gus Miftah ini nggak ada latar belakang sombong. Dia adalah tegas orator dan dia untuk kemajuan, makanya dia dipilih sebagai utusan khusus oleh Pak Jokowi ya karena dia punya kelebihan. Mungkin banyak yang mengatakan bahwa harusnya sosok ini kan beliau kan ada sosok ulama ya. Nggak bisa, ulama itu dengan cara apa biasa kok. Itu ngomongannya nggak terlalu tidak asusila. Itu keakraban hanya ingin melucu atau apa. Ya kan? Mungkin ada pesan yang ngata-ngatain presiden tahun juga Pokoknya banyak. tetap semangat, Gus Miftah. Yang membuli, yang mencaci maki orang-orang yang korban politik tapi kalah. Akhirnya ngene mencari kesempatan untuk mencaci maki panjenengan. Wes, ini nggak jauh dari kelompok-kelompok pembenci, barisan-barisan sakit hati. Jadilah ya namanya ada korelasi dengan politik ya seperti ini. Nah ini aliansi santri jalanan demo minta Prabowo tolak pengunduran diri dari Gus Miftah ya kan guys. Nah jadi kita lihat ada sekelompok masyarakat ya kan, anak muda ya ataupun santri gitu ya kan, menolak pengunduran diri daripada Gus Miftah, meminta ke Pak Prabowo gitu ya kan guys. Jadi pro dan kontra juga ya kan guys. Ya ternyata penyebar pertama video Gus Miftah itu ternyata anak abah yang Clara Cynthia kalau nggak salah ya namanya. Nah jadi ya ada unsur politiknya juga ya kan guys, karena mungkin dia tidak kasihan sama si penjual es teh, namun dia benci sama Gus Miftah. Gara-gara kasus es teh, videonya Gus Miftah kan banyak yang lama-lama muncul lagi tuh, yang dia menghina wanita, yang dia mengolok-ngolok banyak orang, mengolok-ngolok dokter, yang dia itu menjundu-jundu wanita di sebelahnya. Aku nggak tahu itu siapa ya. Berarti satu hal yang bisa dipastikan adalah ya memang orangnya seperti itu, bercandanya seperti itu, gaya bicaranya seperti itu, gaya dakwahnya memang seperti itu. Aku nggak mau bahas itu soal itu bener atau enggak atau gimana, aku nggak mau bahas itu. Yang aku mau pertanyakan ke orang-orang yang mungkin sering nonton dakwahnya atau bagaimana. Kenapa ini nggak jadi masalah dari dulu? Dan kenapa orang-orang yang berada di situ yang sedang menonton dakwahnya tuh nggak merasa aneh? Tidak merasa Ya, kayak, loh kok gini, malah kok gitu. tawa ya. Faktanya dakwahnya itu selalu ramai. Kenapa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Miftah nggak kelar-kelar. Dari dulu orang kaya pada kemana sih? Giliran viral Miftah, lalu orang kaya semuanya keluar semua, ke duit ratusan juta, ke rumah, ke umroh. Dari dulu kemana? Orang bukan tukang es saja yang susah, orang susah banyak tuh, orang jompo. Orang yang rumahnya reot banyak. Viral dulu baru keluar orang kaya, ampun deh. Kayak bosan setiap hari Miftah. Jadi orang kayanya pada termasuk ria ya. Lah iyalah. Tanpa Gus Miftah miralin es teh orang kaya nggak keluar loh duitnya. Iya juga ya.
Nah, ini dia Clara Sinta ya. Wabah Anies kelihatan merongos banget nih guys, bisa sedekat ini dengan Clara Sinta. Adapun kedekatan ini terjadi semasa Pilpres tahun 2024 kemarin, di mana wabah Anies kalah telak dari paslon 02 Prabowo Gibran. Pantasan Clara Sinta niat banget kepoin Sun Haji, pedagang astri viral yang dibilang goblok sama Gus Miftah, sampai-sampai punya nomor telepon Sun Haji, hingga video call dengan Sun Haji. Jadi motifnya sih kayaknya emang niat banget mau nyebarin video Sun Haji yang dibilang goblok sama Gus Miftah itu. Dibikin viral, kalau gak ngapain Sinta Clara repot-repot video call dengan Sun Haji yang hanya pedagang es teh, betul gak guys? Sementara Clara Sinta sendiri seorang selebgram, pengusaha, bahkan owner dari sebuah produk skincare kecantikan dan beberapa perusahaan lainnya. Wow banget kan lah dia. Kalau niatnya tulus mau bantu Pak Sun Haji, dalam nama-nama donatur ke Pak Sun Haji tidak ada juga nih guys nama Sinta Clara disebut. Jadi gitu doang nih sudah viral mau cuci tangan awak. Bahkan Clara Sinta sendiri selalu diterpa isu miring terkait sebagai wanita simpanan pejabat dan simpanan pejabat polisi perwira menengah yang bertugas di Polda Metro Jaya. Katanya sudah mualaf pada tahun 2017 yang lalu, tapi kelakuannya kok masih barbar ya guys. Awok. Sosok Clara Sinta dituding jadi penyebar pertama video Gus Miftah, diancam sebarkan opini buruk. Sosok Clara Sinta, selebgram yang dituding menjadi penyebar pertama video Gus Miftah merendahkan Sun Haji, penjual es teh. Sosok Clara Sinta disebut-sebut sempat menghubungi Sun Haji dengan video call setelah viralnya video Gus Miftah tersebut. Kini Clara Sinta menjadi sorotan publik setelah mundurnya Gus Miftah dari utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Seorang pendakwah yang akrab disapa Kiai Syarif Rahmat mengaku tak senang terhadap aksi penyebar video kontroversi Gus Miftah tersebut. Video pengakuan Kiai Syarif Rahmat tersebut mendadak viral setelah diunggah di akun TikTok Indonesia Shop 2024 pada Senin 9 Desember 2024. Dalam video tersebut, Kiai Syarif Rahmat menuding bahwa video tersebut sengaja dipotong untuk menggiring opini publik. Hingga pada akhirnya video tersebut benar-benar merusak reputasi dari Gus Miftah. Kiai Syarif Rahmat lantas menuntut agar pihak yang pertama kali mengunggah video kontroversi Gus Miftah tersebut diselidiki. Bahkan Kiai Syarif Rahmat berusaha untuk mencari tahu siapa dalang di balik penyebaran video tersebut. Menurutnya, penyebar video tersebut harus segera diusut tuntas. Cari siapa penyebar, pengedit video pertama. Telusuri sampai ketemu siapa yang memesan ini, kata Kiai Syarif Rahmat dalam video tersebut. Tidak ada yang salah dalam masalah ini, si tukang minuman sudah biasa, dia juga ikut senyum, semua ikut tertawa, lanjutnya. Hingga pada akhirnya, nama Clara Sinta pun mendadak menjadi sorotan publik. Nama Clara Sinta dituding menjadi pihak yang pertama kali memviralkan video tersebut di media sosial. Clara Sinta bahkan disebut-sebut telah melakukan video call dengan Pak Sun Haji, penjual es teh dalam video tersebut. Kini sejumlah unggahan di akun media sosial Clara Sinta pun mulai dibanjiri komentar warganet. Bahkan Clara Sinta dapat ancaman serangan cyber berupa opini dan narasi buruk tentang dirinya. Clara Sinta terlahir dengan nama lengkap Elizabeth Clara Sinta Aritonang. Clara Sinta sendiri dikenal sebagai seorang konten kreator atau TikToker asal Medan, Sumatera Utara. Perempuan keturunan Batak ini lahir pada tahun 1996 ini memiliki akun TikTok resmi Clara Sinta Real yang kini sudah memiliki jutaan pengikut. Clara Sinta juga dikenal sebagai seleb TikTok yang cukup aktif mengunggah konten. Dalam akun tersebut, Clara Sinta kerap mengunggah beragam konten menarik. Selain dikenal sebagai seleb TikTok, Clara Sinta juga rupanya merupakan seorang pebisnis muda. Clara Sinta diketahui memiliki bisnis yang bergerak di bidang ekspor. Aduh, ini ya kan. Yuk siap-siap kalau sampai dimasalahin, polisi habis. Time dan golongannya, tim dan golongannya. Penyebar pertama video Gus Miftah. Ya, ini kata netizen ya kan guys. Waduh. Cobalah berpikir untuk konstruktif. Kalau Anda nggak suka dengan perbuatan seseorang, udah ditinggalin aja. Kalau Anda nggak suka dengan cara seseorang dalam merespon sesuatu, misal dalam kasus ini misalnya Gus Miftah misalnya, ya udah ditinggalkan aja. Kita nggak perlu untuk menghujat. Kita nggak perlu untuk apa ya, semacam kayak ya melakukan hal yang sama. Contoh misalnya kita bilang, wah bener-bener wow, ya segala macam lah. Saya nggak mau masuk ke situ ya. Artinya kalau kita nggak suka, kita lebih konstruktif aja. Berarti idealnya pengajian menurutmu seperti apa? Kalau idealnya menurutmu pengajian adalah harusnya mengajak orang untuk berpikir kritis, ya ayo kita bantu orang-orang yang kita anggap
menaikkan berpikir kritis dalam kajian-kajian. Kalau misalnya menurut kita kajian itu harusnya mengajarkan agar akhlak kita lebih baik, ayo kita bantu orang-orang yang kita anggap bisa mengajarkan akhlak yang lebih baik di dalam pengajian-pengajiannya. Artinya menurut saya tidak perlu untuk kita terlalu menghabiskan waktu kita dan kita terlalu capek untuk membahas atau bahkan melakukan hal-hal yang kontraproduktif seperti ikut menghina, seperti ikut misuh dan seterusnya. Ya udah cukup kita, kalau kita nggak suka ya kita support aja yang kita suka atau kita buat sesuatu yang kita suka. Nah menurut saya sih lebih bagus seperti itu sih. Sekali lagi tentu saja nggak ada masalah dalam berbeda pendapat ya. Artinya termasuk perkara-perkara tadi yang sensitif tadi ya, soalan yang kedua tadi tentang bagaimana sikap mental yang seharusnya. Kita tahu bahwa Gus Miftah itu seringkali untuk memborong dagangan orang. Sering banget. Jadi ada yang penjual es ataupun penjual makanan segala macam lah itu diborong. Maka kasusnya waktu itu adalah ada ibu-ibu yang nunjukin ada satu orang yang jualan es di tengah-tengah itu, borong dong kayak gitu kan ya. Seperti biasanya terjadi ini kan seperti itu. Nah ternyata malah malah dibully atau di roast dan segala macam. Ya malah dijadiin sebagai bahan roasting dan seterusnya. Nah artinya itu sudah biasa terjadi. Nah ini yang aku bilang bahwasanya kita harus hati-hati dengan sebuah mental di mana ketika ada orang datang ke sana itu dia tuh sebenarnya mau minta untuk dikasihani, dan ini bukan hanya terjadi di Gus Miftah. Maka kita disclaimer, kita bukan bahas Gus Miftah, bukan bahas bapaknya juga yang jualan. Tapi kita bahas tentang mental orang-orang yang menurut kita social problems yang menurut kita perlu untuk disikapi. Karena ini terjadi juga pada para content creator yang menjadikan kesedihan, kesengsaraan sebagai sebuah komoditas. Jadi mereka menjadikan orang-orang susah, orang-orang sengsara ini adalah sebagai sebuah komoditas yang mereka akan bantu. Pak, jualannya berapa? Diliatin soalnya kasihan banget, dia udah jualan dari pagi dan seterusnya. Akhirnya dibeli seluruh dagangannya. Tapi didatengin ke rumah marah-marah. Nah ada juga yang kayak gitu-gitu. Tapi terus ngomong mental miskin, tapi ngata-ngatain. Nah itu dia tuh. Nah problemnya itu terjadi karena sebelumnya orang expecting. Nah ini kan pada expectingnya ini, orang expecting akan dibantu, orang expecting akan dibeli, akan dilariskan. Nah maka ketika itu sudah tercipta semacam ini, ketika Gus Miftah misalnya atau content creator yang lain misalnya, ketika mereka sudah membentuk sebuah konsep berpikir kayak begini, expecting kayak begini, maka orang-orang datang ke dia pengen dibantu, Om. Which is jadi nggak salah dong, Ustaz? Sebenarnya nggak ada yang salah. Tapi menurutku ya, yang bermasalah awalnya adalah cara berpikir orang bikin konten. Karena konten ini kan sebenarnya generating money. Benar nggak sih? Betul. Nah maka mereka mencari sebuah hal gimana caranya agar mereka bisa generate money dari kejadian itu. Berharap seorang penceramah mengolok-olok agar viral dan mendapat banyak simpatis. Seperti halnya saat Gus Miftah mengatain Sun Haji, pedagang es teh keliling, saat mengisi suatu ceramah di kota Malang. Ratusan pedagang es teh banjiri acara pengajian akbar di lapangan Mangkunegaran, kota Solo. Ini gimana nih guys? Arab dihina juga, diolok-olok juga nih guys. Mereka ini kayaknya pengen prof juga nih, prof kanal sih. Efek daripada itu ya guys. Teh dan Gus Miftah. Siapa yang pertama kali memviralkan video tersebut? Ya, anak Abah, seorang cewek yang berhijab, yang seakan-akan menjustis bahwa kata-kata tersebut itu adalah suatu umpatan. Namun dia salah, kata-kata itu adalah candaan yang hari-hari dilakukan saat beliau sedang ceramah. Karena itulah setel dari Gus Miftah dari dulu hingga sekarang tetap sama seperti itu. Kenapa dulu kalian diam, tidak menggoreng sana, tidak menggoreng? Kenapa sekarang baru setelah Gus Miftah masuk sebagai staf khusus kepresidenan baru kalian menggorengnya? Ada apa di balik ini semua? Dan setelah video itu viral, banyak banget netizen terutama dari kalangan anak Abah juga anak Ban itu untuk menyuruh Gus Miftah mundur dari staf khusus kepresidenan. Ada apa dengan ini? Apakah kalian ada unsur untuk menggantikan Gus Miftah dengan yang kalian inginkan? Hai anak Abah. Kepada Pak Prabowo yang terhormat, tolong tolak pengunduran diri Gus Miftah sebagai staf khusus kepresidenan. Kami rakyat Indonesia tidak rela apabila Gus Miftah sampai diterima mundur dari staf khusus kepresidenan. Karena sosok Gus Miftah lebih dibutuhkan di NKRI ini daripada anak-anak Abah. Ya, pedas juga ya guys. Nah, jadi ya kalau kita pikir-pikir juga ya memang itu caranya Gus Miftah memang
ya seperti itu candaan Gus Miftah ya kan. Kalau kita lihat video lama-lamanya juga nggak ada tuh yang viral ya kan guys. Setelah Gus Miftah dapat jabatan daripada Pak Prabowo, barulah ya kan mereka potong video dan diviralkan. Ya, menurut aku ini sih ada unsur politik juga ya kan guys. Nah, kenapa? Nah, jadi guys, ya kalau dulu Gus Miftah ini bikin ataupun biasa dibilang ceramah seperti itu, nggak ada tuh yang viral ya kan. Nah, sekarang ini pertanyaan kita semua ya kan. Apakah mereka ini benar-benar kasihan dengan si pedagang es teh, atau sekedar ataupun mereka ini hanya benci kepada Gus Miftah? Karena yang melakukan ataupun menyebarkan video pertama ini adalah Clara Cynthia, yaitu anak Abah, pendukung Abah ya guys. Nah, jadi dari sini juga kita sudah tahu lah maksud daripada video ini disebarkan ya kan guys. Waduh, ini sih menurut aku sebenarnya ya kalau kita lihat dari dulu kan Gus Miftah juga terkenal karena ya kalian tahu sendirilah pergi pengajian ceramah ke ya tempat-tempat hiburan gitu ya kan, dan terkenal, dan ya cara ceramahnya juga begitu ya kan, sering mengeluarkan kata-kata goblok ya kan. Dan heran juga ya kan, kalau presiden dulu kan kalian tahu sendiri ya kan, Rocky Gerung ya kan, Habib Rizik yang ngata-ngatain dirinya Habib gitu ya kan, ngata-ngatain Pak Jokowi Fir'aun lah, bajingan tolol lah, ada yang ngatain Pak Jokowi seperti itu. Malah kalian agung-agungkan ataupun aluk-alukan, lulukan ya kan, seperti Rocky Gerung kalian undang sana sini ya kan, Habib Rizik kalian cium tangannya ya, padahal dia juga itu menghina presiden ya, mencaci maki presiden. Tetapi malah mereka ini oke-oke aja ya. Tapi sekarang kenapa Gus Miftah hanya ya bisa dibilang bercanda ya kan? Ya walaupun ya kan mungkin kita nggak benarkan kata-kata itu keluar daripada Gus Miftah ya kan guys. Tetapi aku yakin walaupun kata-kata itu keluar daripada Gus Miftah ya kan, tapi niat dalam hati Gus Miftah itu hanya untuk bercanda ya kan, ingin suasananya ataupun orang-orang ketawa di situ ya kan. Itu menurut aku ya kan guys. Nah, jadi kalau menurut kalian guys apa nih? Coba kalian komen di bawah. Apakah kalian sama pemikiran Anda ataupun kalian seperti aku? Silahkan komen di bawah. Ataupun gimana gitu. Coba komen di bawah. Karena ya viralnya video ini karena adanya pro dan kontra juga ya kan guys. Nah, oke guys, apapun lah ya. Silahkan tulis komen Anda di bawah di dalam kolom komentar. Dan ya sampai di sini sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya ya semua ini ya biar menjadi pelajaran kita semua ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.